Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتمي. يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة، خصوصا إلى أرواح الوالد وعلي بن حج حسبي الله بن علي بن حج جاية بن حج عبد الرحيم بن حج الباصر بن حج دولن، وإلى أرواح والداتي حج ستي زبيدة بنت حج ساند بن نعيم، وإلى أرواح الجر مرزوق بن مرصاد بن محمد طاهر وعرب مالك الباكر، وإلى أرواح الراجع أحمد راسك بن عين بشار بن حسن كي أحمد مرشدي أحمد زيادي معلم صدري guru Haji Abdul Hamid كي مندل وجميع مشايخنا وعلمنا ولمن أوصانا بالدعاء خصوصا جميع أهل komplek PLN Pulau Kambing, Kampung Baru Hilir, Kampung Jawa, Tanah Pojok, Lengger Usul, Muru'ani, waliman assasa hadha masjid wa jami' ahli al-hadirin wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. Alhamdulillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa alaika bitamayyuziz zakati
summa bitafriqiha. Itu ya. Sudah ketemu belum? Apa? Apa bacanya? Coba sini. Di atasnya itu. Fa'in fa'alta dzalika. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in fa'alta dzalika darrat alaikal barakatu wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairati. Fa in fa'alta dzalika, jika engkau lakukan hal itu, darrat alaikal barakatu, niscaya akan berlimpah keberkahan untukmu, wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairati, dan macam-macam kebaikan itu tadha'afat alaika, akan berlipat-lipat ganda. Kemarin masalah kita adalah kewajiban mengeluarkan zakat. Bila mana ada yang harus dizakati, dikeluarkan dengan perasaan hati yang senang bahwa zakat itu bukan beban, ya, tapi memang itu suatu kewajiban yang harus diselesaikan. Yang kita tuju adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dipersiapkan ketika menjelang waktunya zakat, sudah dipersiapkan, kemudian baru didistribusikan ketika waktunya tiba. Terkait dengan masalah rumah, ya, saya ulangi sedikit. Kalau rumah yang kita tempati, kita tinggalkan itu semewah apapun, dia tidak terkena kewajiban zakat, karena rumah itu kita tempati. Tapi ada anjuran dari ulama, karena itu sudah berlebihan daripada sewajarnya, maka di awal itu dikeluarkan zakatnya. Ini ada anjuran seperti itu, karena sudah berlebihan dari yang semestinya. Tapi selama itu ditempati, maka itu tidak terkena zakat. Begitu juga kendaraan yang kita gunakan untuk operasional sehari-hari, itu juga tidak terkena zakat. Seandainya kita punya rumah, belakangan karena kita tinggal berdua-dua dengan suami, kata anak kita, ibu, bapak sudah usia sudah lanjut, pulang aja ke rumah kami. Nah, di sana juga fasilitasnya mendukung. Daripada ini rumah kosong, maka nanti kita jual. Itu pendapat ulama mengatakan ketika nanti laku baru dibayarkan zakatnya. Beda halnya
Misal kita punya rumah kita tempati, lalu bapak ibu berinisiatif ataupun ingin punya rumah lagi dengan niat ya nanti kalau seandainya harganya bagus kita jual, maka itu bagian daripada komoditi perdagangan, kayak orang main jual beli rumah. Nah, itu jadi komoditas perdagangan. Begitu juga halnya emas yang kita pakai sebagai huli, sebagai perhiasan, itu tidak terkena kewajiban zakat, kecuali yang kita beli memang untuk simpanan, maka itu kena zakat. Seperti halnya deposito, bila mana sudah tiba waktunya haulnya selama 1 tahun ataupun nisabnya ukurannya sudah masuk, maka itu juga terkena zakat. Ulama ada khilaf tentang masalah nisab daripada zakat. Emas itu standar ada, kalau dikonversi ke gram maka ada yang berpendapat 77,5 gram, ada yang berpendapat 85 gram. Yang 85 gram ini yang diambil oleh Basnas, ya. Jadi Basnas itu menghitung nisab setara dengan 85 gram emas. Kalau ibu punya simpanan deposito atau bapak punya simpanan deposito di bank, ya, bila sudah 1 tahun dan standarnya itu sudah standar nisab emas, maka bapak ibu sudah terkena zakat. Coba dihitung harga emas 1 gramnya berapa, lalu dikalikan 85 gram emas. Bila uang kita yang menjadi simpanan setara dengan itu, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau ada orang tabungannya, misalnya dia naruh di bank 10 juta, dia belum kena zakat. Kalau dia mau infak sedekah silakan. Malah duit yang di bank kita taruh tabungan lama-lama berkurang bukan bertambah, ya. Iya, kan begitu ya. Ada bank yang biaya itu gede, ada yang 150.000, ya. Ada yang kurang dari itu. Jadi begitu jamaah, ya. Saya naruh uang di CIMB Syariah, itu setiap bulannya uang saya dipotong 150.000. Ya, sedangkan bagi hasilnya aja cuma berapa gitu, kayak gitu ya. Ya begitulah. Kalau nggak begitu mungkin dia nggak bisa ya mengoperasionalkan banknya itu. Makanya kalau saya lihat nih mungkin berkurang. Ya, iya. Itu paling besar itu dari yang ada itu, ya. Sudah nggak usah dipikirin, ya. Ya. Jadi Basnas itu mengambil kaul daripada
Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Karena Wahbah Az-Zuhaili itu dia mengambil kewajiban zakat itu 85,5 gram. Jadi kalau ada orang usaha standar itu, kemarin Ustadz Agus beli emas berapa segram Ustadz? Berapa segramnya itu? Udah ditanyain, sama istrinya ditanya udah. Nah, gitu ya. Ya. Wasara maluka fi hirzin min jami'il afati, dan hartamu itu menjadi terjaga, ya, fi hirzin, ya, terpelihara, terjaga, min jami'il afati, dari berbagai macam musibah, ya, petaka. Jadi kalau orang zakatnya rapi, nanti hartanya itu selain berkembang, ya, juga terpelihara dari bencana, ya. Kita lihat bencana yang terjadi di Amerika sana, ya, itu beritanya ada masjid yang aman, nah, yang lain mengalami musibah, terkena kebakaran, tapi ada masjid di sana itu terpelihara dengan baik, ya. Barangkali kita ingat dulu ketika terjadi tsunami Aceh, kan begitu, ya. Ketika kita melihat berita, kalau nggak salah tahun berapa tuh, 82 atau berapa, terjadi meletus Gunung Galunggung, itu kan ada rumah Ajengan Sazeli itu yang lahar seharusnya ke rumah dia, tapi Allah selamatkan dia, itu kan lahannya terbelah jalan, rumah itu terpelihara dengan baik, ya. Kalau bapak kan sama ibu ingatnya itu yang Roso Mbah Marijan itu, ya, waktu peristiwa Gunung Merapi, ya, Jogja. Wa alaika bitamayyuziz zakati summa bitabriqiha. Nah, dan biasakan, lazimkan, ya, bitamayyuziz zakati, dengan memisahkan harta yang akan dizakati. Bapak ibu misalnya ada harta yang hendak dizakati, menjelang waktunya tiba itu sudah dipisahkan, ini harta yang akan dizakati. Nah, setelah itu, ya, sudah dipisahkan, summa bitabriqiha, kemudian yang sudah dibagikan itu lalu didistribusikan. Bila mana waktunya tiba, maka didistribusikan. Sudah dihitung-hitung
ini buat si A yang masuk kategori fakir miskin, si A, si B, si C, udah dipisahin tuh zakatnya. Ini masuk kategori ada tetangga misalnya yang sedang terlilit hutang, masuk kategori ghorimin, udah dipisah-pisahin. Nah, ya, ini nanti ada Ibnu Sabil, ya, yang kehabisan apa namanya ongkos dan sebagainya. Makanya dulu saya pesan ketika saya masih apa namanya terlibat di kepanitiaan di Masjid Klender, ini dikeluarin sudah bagian dari Ibnu Sabil, karena banyak orang yang mampir ke masjid dengan alasan dia kehabisan ongkos mau pulang. Saya bilang di dananya dikeluarin dari sini, ini jatah Ibnu Sabil. Setelah fakir, miskin dan sebagainya itu sudah dipisahkan gitu ya. Termasuk ibu bapak sudah memisahkan, ini zakat yang akan diberikan kepada si A. Tiba-tiba si A itu pulang kampung karena kondisi ayahnya atau ibunya sakit, dia pulang. Belakangan baru kembali. Nah, itu yang sudah dipisahkan itu kita nggak berdosa karena emang mau dikasih si A gitu. Makanya kita biasakan untuk tamayuz, ya, kita pisahin. Kadang-kadang ada orang tuh udah disiapin ketika dia akan zakati, udah di amplop-amplopin tuh, ini buat si A, buat si B dan seterusnya. Nanti tinggal ketika tiba, tinggal tapriqiha, dia distribusikan bagi si A. Jadi dalam pembagian zakat itu bagusnya didatangi orangnya. Kalau kita nggak bisa, kita tugaskan siapa orang yang kita percaya untuk nganter-nganterin. Ya, di dalam mengundang mustahik zakat itu kurang baik. Ya, jadi orang dikumpulin sekian banyak baru dibagi, itu kurang baik. Jadi bagusnya di dalam pembagiannya kita antar. Kalau kita nggak bisa, maka kita tugaskan orang yang kita percaya sebagai wakil. Nih. Jadi udah ada di amplop. Nah, sekian itu. Ketimbang orang didatangkan, gitu ya. Kan banyak kita lihat seringkali fenomena yang terjadi di bulan Ramadan itu orangnya didatangkan. Sehingga bertumpuk, seringkali ada orang yang tergencet dan sebagainya gitu ya. Wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya, dan hindarkan ya apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Wadzalika anna ahadahum la yumayyizu zakata an malihi. Nah, sebagian orang itu ada yang tidak memisahkan harta zakatnya, walakin yasiru kullama sodapa mustahiqan a'tahu qistan. Namun yang terjadi ketika dia bertemu dengan orang yang mustahik zakat, atahu, lalu dia berikan qistan bagiannya.
wa hasibahu, lalu dia hitung hatta yastawfiyal qadral wajiba, hingga mencukupi kadar yang wajib. Nah, ini sebagian orang ada yang tidak memisahkan zakatnya. Tetapi dia kalau ketemu mustahik, ketemu orang, dia keluarkan dari dompetnya saja. Ya, misalnya ada yang dibagi 100, ada yang dibagi 200, atau ada yang dibagi sekian, tetapi dia tidak pisahkan. Itu usahakan dihindari yang seperti itu. Walaupun pada akhirnya nanti dia hitung mencukupi kadar yang mesti dizakati. Nah, supaya tidak keliru di dalam menghitung, maka sebelum waktunya tiba tadi dipisahin tuh. Jadi kalau mau dikeluarkan buat si A, si B, si C dengan mustahik yang ada 8 asnaf, tetapi sekarang kan yang urusan hamba sahaya itu dari mukatab itu kan sudah tidak ada. Ya, orang yang dijanjikan merdeka oleh tuannya bila bisa membayar sekian, itu kan mukatab. Ya, jadi sekarang untuk hamba sahaya udah nggak ada bagiannya. Bagi yang ada tinggal 7. Ya, tinggal nanti kita hitung fuqaranya, masakinnya, ghariminnya, ibnu sabilnya, dan sebagainya, termasuk sabilillahnya dan sebagainya. Sehingga itu sudah terpisah itu. Nanti yang kita makan itu sudah tidak termasuk lagi dengan harta zakat. Kalau orang sekarang disinggung oleh mu'allif ya, bahwa mereka kadang tidak lagi memisahkan. Ketika ketemu dia kasih, dilihat ada orang miskin dia kasih. Nah, itu lalu dia dihitung wahasibahu, dihitung menjadi kadar kewajiban yang harus dikeluarkan. Itu kurang baik begitu caranya ya. Nah, kalau pembayaran zakat itu diusahakan buat keluarga-keluarga terdekat ya, baru lingkungan yang terdekat ya, dan seterusnya. Jangan kadang-kadang orang nyari duitnya di Jakarta, bayar zakatnya di sana, di Jawa Timur, Sulawesi, di kampung halamannya. Jadi ada bagiannya, ada yang bagian orang Jakarta, barangkali yang di sana itu adalah keluarga yang sudah dipisahkan. Nanti ketika pulang kampung akan dibagi-bagikan keluarga. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi jangan dihabisin di kampungnya. Padahal dia usahanya di Jakarta. Gitu. Dibagi-bagi ya. Jadi jangan semuanya habis di kampung, tetangganya ngarepin, gitu ya. Wala ta'kul min samarika wa zara'ika alladhi yaji'u nisaban indal hasadi ba'da buduwi solahihi. Dan jangan engkau makan buah-buahanmu
dan tanaman-tanamanmu yang tiba ya, nisabnya itu ketika panen ba'da buduwi solahihi, setelah tanaman buahan itu nampak ya bagusnya, hatta ta'lamal qadral wajiba minhu, sehingga engkau ketahui jumlah yang wajib untuk dibayarkan zakatnya japan ketika sudah kering. Bapak Ibu, kita misalnya punya perkebunan anggur, kayak kalau Sule apa tuh perkebunan itu yang jadi wisata itu, udah main belum ke sana? Ya, boleh juga main-main nanti ke sana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu katalah punya padi sawah, padi yang wajib dizakati, tanaman yang wajib dizakati kayak korma, anggur. Ketika panen jangan dimakan dulu tuh katanya, lihat sampai standar kering. Karena anggur yang dibayarkan zakatnya itu ketika sudah jadi zabib. Zabib itu kalau kita pergi haji namanya kismis. Kalau udah jadi kismis, udah kering begitu, nanti dia tahan lama. Ya. Kemudian kurma, ya kalau sudah kering, nah itu. Kalau di luar dari tanaman itu, nanti kalau dia bagian jadi dari barang dagangan, maka terkena zakatnya adalah dari hasil tijarahnya, itu harta perdagangannya. Kayak duku nggak wajib dizakati, tapi kalau dia jadi bagian daripada perdagangan, maka nanti bila tiba nisabnya, haulnya, wajib dibayarkan zakatnya. Ya gitu. Wa in aradta an ta'kula min syajaratin muayyanatin fala yajibu alaika an ta'rifa illal qadral wajiba minha faqat. Jika engkau ingin memakan daripada buah-buahan pohon yang wajib dizakati, maka tidak wajib bagimu mengetahui yang lain kecuali kadar wajib zakat dari tanaman itu. Ya, setelah dihitung kayak beras misalnya, dihitung dulu kira-kira ini sudah tiba dari hasil panen, ternyata menjadi sekian, ini sudah layak untuk bayar zakat, sudah dihitung. Yang lainnya kita mau makan silakan, gitu ya. Kenapa? Karena kalau tanaman itu dia tidak menunggu haul, yang terjadi adalah yauma hasadi, ketika waktu panen. Kalau panen sudah mencukupi, maka bagian itu harus dibayarkan.
Kalau dia usahanya itu dijual, nanti ketika tiba nisabnya dibayarkan zakatnya, ya. Kan ada bunga itu yang harganya mahal, sapran, ya, sapran apa betul? Sapron, ya. Itu kan per kilonya mahal itu sapron, ya. Nah, jadi dia nggak wajib zakat sapron, tapi dari perdagangannya, ya. Mahal sapron itu, ya. Kalau nggak salah yang paling bagus yang tumbuh di Iran apa di mana itu. Nah, kali Ustadz Sarmin kalau beli yang di mana Ustadz Sarmin? Sapron, ya, itu kan mahal dia komoditasnya itu, ya. Ya. Ada lagi tanaman apa itu yang jadi barang mahal juga itu, ya. Dulu juga masih ada anthurium, ya. Apa yang mahal dulu? Anthurium, ya. Jadi itu kan perdagangan aja, dia kena zakatnya, tapi zakatnya zakat perdagangan. Dulu pernah meledak harga ikan koi, nah, ya. Padahal saya pikir ikan koi dari dulu begitu-begitu aja gitu, ya. Bahkan pernah meledak dulu cincin bacan, ya, zaman Presiden SBY itu kan bacan meledak itu, ya. Kemudian juga janda bolong, ya. Ya kan orang dulu sempat menukar mobil Avanza-nya dengan sepohon janda bolong, ya. Tapi karena dia memang sudah hobi, jadi Avanza-nya itu, ya, dengan pohon tadi ditukar, saudara. Ada orang yang tukar PCX dengan burung, saudara. Ya karena dia hobi, dan itu jadi bahan perdagangan itu, ya, komoditi perdagangan. Wa'lam anna man yahtalu fi isqatiz zakati bihibbatin wa nahwiha aw yu'tiha ghairal mustahiqina ma'al ilmi, ya, au yufriquha ala muqtadal hawa kalladhi yakhussu bi'ta'iha may ya'udu ilaihi minhu taqnabun, ya, ajilan la yakhruju minad dunya hatta yu'azzibahu Allahu bimalihi. Wa'lam, perlu diketahui, ya, anna man yahtalu fi isqatiz zakati, bahwa orang yang mencari jalan, ya, untuk menggugurkan kewajiban zakat. Bahasa orang kampungnya apa, ya, dihelah, ya. Nah, dihelah. Dia mencari cara agar dia tidak terkena kewajiban zakat.
bihibbatin, dengan cara dihibahkan. Katalah di zaman dulu itu banyak orang yang ternak kambing. Contoh, misalnya kambingnya sudah cukup mestinya 40 ekor. Itu kan kewajiban membayar zakat. Kemudian dia helah, dia cari cara supaya dia nggak kena zakat. Bihibbatin, dia kasih. Menjelang kena zakat, nah kambingnya satu dikasih saudaranya. Kan berarti kagak kena zakat lagi tuh. Besok begitu lagi diakalin lagi. Nah, ya. Itu namanya menghela. Ya. Menghela itu cari cara supaya dia bebas, ya, terbebas. Wa nahwiha, dan sebagainya, bukan saja sebatas dihibahkan, lalu kambingnya dipotong itu, buat malam tahun baruan, di playover kalender, yang sampahnya masya Allah sampah petasan, ya, yang saya kagak bisa tidur itu. Ya Allah, kan main dah. Ya begitulah orang ya. Au yu'tiha ghairal mustahiqina, atau dia memberikan zakatnya itu kepada orang yang bukan menjadi mustahiknya. Ini sekarang lagi dicari cara dengan memberikan zakat kepada orang yang bukan mustahik. Ini kan lagi di pro kontra ini. Ya, ada pendapat dari NU, dari Muhammadiyah dan sebagainya, karena presiden lagi pusing urusan makanan, kan begitu ya. Kalau pakai anggaran sudah dihitung-hitung oleh Bu Sri Mulyani, itu akan menghabiskan dana sekian. Akhirnya ada usulan, ya, supaya uang zakat yang ada di Basnas itu didistribusikannya untuk biaya makan anak-anak sekolah. Itu namanya ghairul mustahiqin. Itu diberikan kepada orang yang bukan mustahik. Kalau memang itu orang fakir atau orang miskin, iya, dia masuk bukannya, dia masuknya dalam kategori fakir dan miskin. Kan enggak semua orang yang sekolah orang fakir dan orang miskin. Maka bila itu didistribusikan, pemberian zakat itu bukan pada orang yang mustahiknya. Makanya kemarin ada usulan jangan uang zakat. Kalau uang zakat atau harta zakat itu sudah ada peruntukannya. Kalau mau juga itu dari bagian orang infak. Ya, orang infak, orang sedekah. Ya. Tapi secara keseluruhan itu menyalahi kaidah. Ya, kalau memang uang zakat itu Basnas didistribusikan untuk biaya makan, ya, anak-anak. Ini jadi harus jelas kedudukannya. Itu fungsinya, ya, penasehat presiden, one team press
dan fungsinya Majelis Ulama Indonesia serta ormas-ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah dan yang lain-lain. Begitu. Kadang saudara sekalian, Bapak Ibu yang mulia, kena ada hal-hal lain dengan pejabat, itu kadang-kadang orang tertentu udah manggut-manggut aja itu. Ya, manggut-manggut aja. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari pejabat-pejabat itu. Walaupun tidak, juga sudah menyalahi kiprahnya sebagai pengelola badan zakat tersebut. Makanya saya perhatikan banyak orang di kalangan masyarakat itu, banyak yang tidak mau melalui Basnas. Kenapa? Karena peruntukannya itu seringkali tidak menyentuh orang-orang tertentu. Gitu. Ya, jadi silakan saja yang mau bayar melalui Basnas, silakan. Yang mau didistribusikan untuk warga masyarakat sekitarnya juga silakan. Yang penting zakatnya itu dikeluarkan. Ya. Sebab sekarang banyak kalangan tertentu yang tidak dapat bantuan, ada kalangan tertentu yang dapat bantuan, tidak semuanya tersentuh, kecuali kadang ya nggak semuanya tersentuh gitu. Nah, kalau pengen ibu bapak anaknya belajar gratis dari usia 4 atau 5 tahun sampai selesai S3 beasiswa gratis, makan nggak pakai program makan gratis ya, itu dititip di lembaga pendidikannya Ustadz Adi Hidayat. Saya ikuti itu beritanya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, ya, dari usia 4 sampai 5 tahun dia menerima santri. Nah, itu nanti sampai lulus SD, kemudian masuk SMP, masuk SMA yang beliau bina, nanti bisa kuliah di mana saja beasiswa sampai S3. Memang seleksinya itu agak berat. Nah, jadi nanti dari kelas 1 itu sudah difokuskan untuk tahfiz Al-Quran, ya, gitu. Terus ditargetkan itu lulus ibtidaiyah sudah 30 juz. Ya kan, kita lihat anak-anak yang suka dipandu oleh Kak Irfan itu di bulan-bulan Ramadan, Hafidho ya, itu kan anak sekian tahun yang hafalannya udah sekian juz, Masya Allah. Jadi kalau ingin anaknya jadi orang, itu Ustadz Adi Hidayat itu memfasilitasi, cuman terbatas dalam penerimaannya karena seleksi dia. Gitu. Jadi kan lumayan itu, dari usia PAUD ya, pendidikan anak usia dini, sampai S3 nggak keluar duit, orang tuanya nggak usah ngirimin pakaian, makan semuanya udah ditanggung. Coba kalau dikalkulasi, waktu beli sawah di kampung itu. Begitu saudara sekalian ya. Jadi mohon maaf ya, barangkali lihat aja infonya, cari pesantren Ustadz Adi Hidayat di Bekasi. Dan saya lihat
cerdas karena hafaz Quran ya. Nah ini jangan sampai salah ya, bukan mustahik tapi diberikan. Ma'al ilmi, padahal dia tahu orang yang dikasih bukan mustahik. Nah, gitu. Au yufarriquha ala muqtadal hawa, atau dia memberikannya itu sesuai dengan keinginan saja. Kalladhi yakhussu bi'i'ta'iha man ya'udu ilaihi minhu nab'un ajilun. Ya, seperti dia berikan khusus untuk orang man ya'udu ilaihi minhu nab'un ajilan, yang orang itu akan memberikan timbal baliknya ya dalam waktu singkat, ajilan ya. Jadi ada orang ya, dia kasih zakat, lalu orang itu nanti kapan waktu ngasih timbal balik kepada dia, nanti ke depan ngasihnya dia lagi, dia lagi, itu namanya muqtadal hawa ya, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya saja, tetapi tidak sesuai. La yakhruju minad dunya, orang itu tidak akan meninggal dunia, tidak akan mati ya, hatta yu'adzibahullahu bimalihi, sehingga Allah terlebih dahulu akan mengazab orang itu melalui hartanya. Wala azabul akhirati akbaru, dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih besar daripada azab dunia. Laukanu ya'lamun, kalau kalian tahu itu. Jadi kalau ada orang yang mencari cara menghindari zakat, atau dia keluarkan zakat bukan pada mustahiknya, nanti yang bersangkutan tidaklah dia meninggal dunia kecuali dia akan mengalami siksaan azab dengan hartanya itu di dunia, apalagi di akhirat. Jadi kesimpulannya apa? Harta zakat itu yang telah kita perhitungkan maka dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, artinya ada asnaf bagian-bagian tertentu. Wa idza kan wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.